dikasihi Tuhan Yesus, senang berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh. Saya Evangelis Ayu Trisna senang menjumpai Anda untuk kita belajar bersama, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk tunduk dalam doa. Allah yang baik, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih-Nya kepada kami dan terus memberikan pengharapan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami yakini dan kami renungkan. Mari Tuhan, bekerjalah melalui Roh Kudus, memampukan kami untuk bisa menangkap pesan Tuhan dan menghidupinya supaya kehidupan kami semakin mencerminkan seorang yang jadi berkat di bumi ini. Terpujilah Allah kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebagai pengantar saya memiliki kisah tentang seorang gadis yang bernama Jenny Guyon. Seorang gadis berusia 16 tahun dipaksa menikah dengan seorang pria cacat yang berusia 22 tahun. Dalam pernikahannya, Jenny Guyon seringkali dimarah-marah dan mendapati ibu mertuanya adalah wanita yang suka mengkritik dan suka menghakimi dengan cara yang sangat kejam. Dan tragisnya, pembantunya pun merendahkan dirinya. Dalam keadaan yang suram, dia tidak boleh ke gereja. Dia memutuskan untuk mengenal Tuhan melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Dan dia bisa merenungkan bahwa dalam keadaan suram sekalipun dia merasa aman di dalam Tuhan. Dan sebuah kesimpulan dia ungkapkan, justru ketika dia berserah, dia memiliki kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa bermimpi bahwa keadaan dalam kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Namun, mari kita memilih untuk meyakini bahwa Tuhan itu senantiasa menopang kita dalam pergumulan kita. Kita akan belajar dari doa Habakuk. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Inilah doa Nabi Habakuk. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu, maka rasa khidmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini. Hendaklah kami kau kasihani, walaupun engkau panas hati. Engkau Allah yang maha suci datang dari Teman. Engkau datang dari pegunungan Paran. Langit diliputi keagunganmu, bumi penuh dengan pujian bagimu. Kau datang dengan cahaya cemerlang, dari tanganmu keluar sinar gemilang. Disitulah kuasamu kau sembunyikan. Kau suruh penyakit berjalan di depanmu dan maut ikut di belakangmu. Jika engkau berhenti, bumi gemetar, bumi bergetar. Jika engkau memandang bangsa-bangsa gempar, gunung-gunung yang abadi terbelah-belah. Bukit-bukit yang kekal pun merendah. Di bukit-bukit itulah engkau berjalan sejak zaman purba. Kulihat rakyat Kusam ditempa ketakutan dan orang Mediam gemetaran. Ya Tuhan, karena lautkah engkau naik darah? Sungai-sungaikah yang membuat engkau marah? Kau tunggangi awan sebagai kuda dan kereta perang. Ketika umatmu kau beri kemenangan, busurmu sudah kau sediakan, panahmu siap dilepaskan. Lalu bumi kau belah menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung bergoncang, dari langit turun hujan seperti tertuang. Air di bawah tanah gemuruh suaranya, ombaknya gulung-gemulung dan bergelora. Cahaya panah-panahmu melaju cepat, tombakmu kemilau berkilat-kilat. Maka berhentilah matahari dan bulan di tempat. Dengan geram engkau menjelajahi bumi,
Bangsa-bangsa kau injak-injak dengan panas hati. Engkau melangkah maju untuk membebaskan umatmu dan untuk menyelamatkan raja pilihanmu. Kau pukul jatuh pemimpin orang durjana. Kau sapu habis semua pengikutnya. Panah-panahmu menembus pemimpin pasukan lawan. Waktu tentaranya datang sekuat topan agar kami dicerai-beraikan. Mereka tertawa dengan senang, seperti orang yang dengan diam-diam menindas orang yang berkekurangan. Dengan kudamu kau injak-injak samudra dan lautan yang putih berbusa. Mendengar itu hatiku gemetar dan bibirku bergetar. Aku menjadi lemah tanpa kekuatan. Kakiku tersandung dimanapun aku berjalan. Aku akan menunggu dengan tenang hukuman Allah atas para penyerang. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan selalu gembira sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Nabi Habakuk memperkarakan siapa Tuhan? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Jati diri Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, punya otoritas yang luar biasa. Yang akhirnya apa yang diperkarakan Nabi Habakuk membuat Nabi Habakuk akhirnya mengetahui. Sesungguhnya setiap kejadian, setiap perkara dalam kehidupannya ada dalam kendali Tuhan. Sehingga dia bisa berserah, dia bisa melapangkan hatinya, melapangkan jiwanya, melapangkan pikirannya untuk berkata, meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Iman adalah sebuah keyakinan untuk meyakini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita tetap tenang karena kita mengenal Tuhan. Seberapa besar, seberapa dalam kita mengenal Tuhan, sesungguhnya harus memampukan kita untuk bisa tenang di dalam setiap pergumulan kita, untuk bisa menikmati pergumulan yang mungkin sangat-sangat berat dan tetap setia memegang janji Tuhan, tetap setia untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, iman itu harus terus ditumbuhkan. Langkahnya yaitu terus memperdengarkan kebenaran itu di dalam telinga hati kita, yang membuat hati kita diwarnai sebuah keyakinan yang kokoh tentang pribadi Tuhan yang harus berotoritas, yang harus menjadi Tuhan atas hidup kita, yang harus menjadi pengendali hidup kita, yang harus mengatur, memberi kesempatan kepada Allah untuk menjadikan kita apapun yang Dia mau, dan merelakan diri kita untuk menjalani hari-hari yang berat sekalipun dengan terus lapang dada dan terus berserah kepada Tuhan. Dan di sanalah kita bisa melihat siapa kita, yaitu seorang hamba yang rindu memuliakan Tuhan di dalam setiap perkara-perkara, di dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga pujian
pengagungan itu melantun dalam diri kita, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam kepayahan. Dalam doanya Nabi Habakuk menyaksikan siapa Allah dan kuasanya dan siapa dia, manusia yang lemah. Habakuk memperkarakan itu dengan iman, dengan tujuan agar dalam pergumulannya ia mendapatkan kekuatan Allah sehingga ia bisa melewati keadaan sulit yang dia hadapi. Habakuk menyaksikan keyakinannya kepada Tuhan. Habakuk bersandar, Habakuk percaya akan pribadi Tuhan. Habakuk menyaksikan itu melalui komitmennya setia melangkah dengan iman meskipun apa yang diharapkan tidak terjadi, meskipun keadaannya tidak baik, tapi dia berpikir, dia meyakini bahwa Tuhan baik dalam keadaan yang tidak baik. Sebab Tuhan sedang memperkokoh imannya. Tuhan sedang berusaha memperlihatkan kualitas iman Habakuk di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia di sekeliling di mana dia hidup. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita belajar komitmen seperti Nabi Habakuk supaya iman kita senantiasa teguh dalam pergumulan yang kita alami, sehingga Tuhan dipermuliakan, sehingga sekeliling kita melihat kekuatan iman yang ada di dalam diri kita, bahwa kita adalah penyembah Allah yang benar, bukan menyembah Allah karena sesuatu, tapi karena menyembah Allah karena memang Allah layak untuk kita berikan apa yang menjadi milik Dia, yaitu diri kita, ibadah kita, hidup kita sepenuhnya ada milik Allah. Terus berjuang di dalam kekuatan Allah. Teruslah bersemangat menjaga iman kita untuk terus memuliakan Tuhan. Sampai berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.